Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan berbakti, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita persiapkan diri kita, hati kita, sehingga dapat menyukakan hati Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Karena satu hal yang kita rindu adalah berdiam di dalam rumah Tuhan dan menikmati akan semua kebaikan Tuhan. Kita menaikkan pujian syukur kita. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau yang
menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan kemurahan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai, memimpin dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu untuk berbakti, memuji, memuliakan, mengagunkan akan kebesaran-Mu Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu dalam ibadah pagi hari dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang memimpin segala acara ini dan Engkau punya otoritas penuh dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersama-sama kita akan bersukacita, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah. Pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dalam Injil Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya membacakannya. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu,
dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka menjadi jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut dalam penyampaian firman Tuhan. Tibasnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan mulai persembahan, perpuluhan, dan persembahan khusus. Kita mempersiapkan dengan menaikkan pujian, hitunglah berkat-Mu. Laut hidupmu jadi garam, hati tadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkati. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Diakon Aris akan berdoa untuk persembahan. Mari kita serahkan persembahan ke dalam tangan Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk saat ini di mana kami boleh memuji menyembah Engkau, dan tiba bagi kami saat ini untuk bersama-sama belajar mengasihi Engkau dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kami dan persembahan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyucikan, menguduskan supaya dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, khususnya di GBI Togomoyo. Tuhan juga memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang dengan tulus hati memberikan yang terbaik dengan sukarela, sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kasih anugerah-Mu terus melimpah dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sebentar lagi kita akan mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita hanya fokus pada penyampaian firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menuntun dalam kehidupan kita. Kita menaikkan pujian, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang kepadamu mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan.
datang ya Bapa dalam kerinduan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, dan setia, dan setia, dan setia kepada-Mu, Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini yang ada di rumah masing-masing. Mari kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah kepada Tuhan untuk menyembah, memuji, dan mengagungkan nama-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Khususnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan Tuhan atas pikiran dan hati kami, supaya kami dapat menangkap, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan boleh menjadi kekuatan bagi kami, langkah hidup kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan saat pemberitaan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon topangan Tuhan, kurapan-Mu, kuasa-Mu atas hamba-Mu untuk menjabarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh dimengerti oleh seluruh jemaat-Mu dan menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala kegelapan, roh jahat, penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau dalam ibadah ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan Kau keluar dari ruangan ini. Dan biarlah Roh Kudus untuk menolong hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan Alkitab kita yang
sudah dibacakan tadi dari Matius pasal 21 ayat 12 sampai 17. Di sini menjelaskan bahwa perjalanan Tuhan Yesus untuk melakukan satu pelayanan, ya, setelah dia keluar dari Yeriko untuk mengajarkan Injil, untuk menyembuhkan banyak orang yang sakit, bahkan saat itu banyak orang senang sekali dan mereka mengeluh-ngeluhkan, mengagungkan Tuhan. Ya, di dalam ayat yang ke-9 itu dikatakan, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan banyak mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang tinggi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai di Yerusalem, Yesus masuk ke bait Allah. Namun saudara-saudara, Yesus sangat terperanjat, ya. Nah, kalau orang Jawa katakan dia sangat kaget sekali. Karena apa? Karena di bait Allah justru bukan untuk tempat beribadah, bukan untuk tempat memuji Tuhan dan untuk berdoa, tetapi dibuat jual beli oleh orang banyak. Di situ ada orang jual beli, ada penukaran uang, ya. Nah, disinilah Tuhan Yesus marah, saudara. Saudara perhatikan ayat 12, ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, inilah saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus sangat keras sekali. Ya. Saudaraku yang dikasih, Tuhan Yesus marah. Nah, sekarang coba perhatikan, apakah kita tidak boleh marah kalau ada hal-hal yang demikian? Boleh, saudara. Tetapi mari kita perhatikan kemarahan itu. Ya, marah itu boleh. Ya, jika itu prinsip, ya ada dasarnya. Ya, yang kedua, kemarahan itu tidak diikuti oleh perbuatan dosa. Ya, di sini prinsip, ya, saya katakan ada prinsip mengapa Yesus sangat marah sekali, karena di sini bait Allah itu untuk berdoa. Ya, bait Allah itu untuk menjalin hubungan dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian, melalui penyembahan, melalui persembahan. Tetapi bait Allah itu bukan untuk itu, tetapi dikotori oleh orang-orang yang berjual beli, yang mencari keuntungan, yang penuh dengan kemunafikan. Itulah kemarahan Tuhan Yesus. Ya, walaupun Tuhan Yesus marah, tapi dia tidak melakukan dosa, hanya membersihkan semua bait Allah itu dari orang-orang jahat semuanya itu. Ya, dalam bait Allah dalam bait Allah itu harus kita menjaga kekudusan, kita harus menjaga kesucian, kita harus menjaga kebenaran. Ya. Karena bait Allah itu namanya bait Allah itu di mana Allah hadir dan untuk pertemuan antara manusia dan Allah. Ya. Kemarahan Tuhan Yesus itu karena bait Allah itu dikotori oleh orang-orang yang mencari keuntungannya pribadi. Mereka berjual beli. Ya, ini kan jual beli ini yang dimaksudkan adalah mencari keuntungan pribadi. Bait Allah bukan untuk menyembah Tuhan, tetapi untuk kepentingan pribadi. Orang mengajukan egoisnya sendiri. Ya. Kemudian di sini ada kata-kata, ya,
penukar sebagai penukar uang, ya. Penukar uang itu pekerjaan orang yang menipu, ya. Orang yang hanya menipu, yang hidup dalam kemunafikan, ya. Ya. Maka semuanya itu dianggap oleh Tuhan Yesus suatu kejahatan, sangat jahat. Seharusnya bait Allah untuk pertemuan yang suci dengan Allah, tetapi dibuat untuk suatu perbuatan yang jahatnya. Inilah maka dikatakan ini mereka bagaikan penyamun, ya. Penyamun itu adalah orang-orang jahat, ya. Orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, orang yang hanya untuk dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain, ya. Dan saudara-saudaraku semua dikasih oleh Tuhan, semuanya itu dibersihkan oleh Tuhan, ya. Supaya bait Allah itu hanya khusus untuk berdoa, untuk pertemuannya dengan Allah, ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikatakan, ya. Maka judul khotbah saya pagi ini adalah menghormati bait Allah. Mari kita bagaimana menghormati bait Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen datang ke gereja hanya untuk mencari keuntungan, ya. Secara pribadi mereka seperti pedang-pedang ini, mereka berjual beli dengan Tuhan, ya. Ya, contohnya supaya mereka diberkati, ya, supaya mereka disembuhkan. Loh, itu oke-oke saja, saudara. Kita demikian, itu oke-oke saja. Tetapi yang prinsip kita datang ke gereja itu dengan tujuan yang benar, itu yang prinsip bagi kita, ya. Bukan untuk supaya diberkati, bukan untuk supaya disembuhkan, tetapi untuk bersekutu. Datang ke gereja untuk bersekutu, untuk beribadah, ya, kepada Tuhan. Ini harus kita datang ke gereja itu dengan hati yang benar, hati yang tulus, ya. Jadi namanya kita beribadah kepada Tuhan itu, ya, di situ Tuhan Yesus mengatakan ada berdoa. Ibadah itu ada doa, ada firman Tuhan, ada penyembahan, pemuji Tuhan, ada persembahan. Ini semua sebagai korban syukur kita kepada Tuhan, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan kita hidup dalam perjalanan hidup di dunia ini, kita dilindungi, dituntun, ya, diberkati oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Ya, inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, ya, ke bait Allah, ke gereja untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyembah memuji Tuhan, ya. Itu semua untuk memberi persembahan, semua itu harus kita berikan, kita persembahkan dengan tulus sebagai korban syukur. Amin, saudara, ya. Ini yang harus kita lakukan di gereja, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saudara, kalau kita datang dengan tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh ingin menyembah memuji Tuhan, ingin berdoa kepada Tuhan, ingin mendengarkan firman Tuhan, ingin memberi persembahan Tuhan yang terbaik, ya, ya, inilah yang menyenangkan hati Tuhan, ya, ya, menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, setelah bait Allah itu dibersihkan oleh Tuhan Yesus, semuanya pedagang-pedagang, penukar uang, semua itu dibersihkan, penyamun semuanya dibersihkan, dan bait Allah itu dipakai sesuai dengan fungsi yang benar, ya.
Saudaraku, maka kita lihat ayat 14 yang terjadi apa. Ayat 14 dikatakan, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya, kepada Yesus dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. Saudara-saudaraku, terjadi di situ ada berkat, ada mujizat terjadi. Tatkala bait Allah itu bersih dan dipakai sesuai dengan fungsinya untuk pertemuan dengan Allah, maka menyenangkan hati Tuhan dan berkat Allah turun, bahkan mujizat Allah terjadi pada saat itu. Ya, ini sehingga apa? Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Perhatikan ayat yang ke-15. Ya. Ayat yang ke-15. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli Taurat melihat mujizat-mujizat dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Husana bagi anak Daud, hati mereka jengkel. Ya, memang ahli Taurat itu tidak senang kalau ada kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi anak-anak di sini, ya, yang dimaksudkan adalah anak-anak rohani di sini memuji, memuliakan Tuhan, saudara. Ya, itu saudara yang dikasih Tuhan. Yesus dipermuliakan. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, sekarang saudara mau diberkati, saudara mau mengalami mujizat, ya, mari saudara-saudaraku, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 3. Ya. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal 3 sebentar. Ayat yang ke-16. Perhatikan ayat ini. Mari kita baca bersama-sama, ya, saudara dan saya. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Perhatikan sekali lagi. Apa saja? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita rindu mengalami lebih banyak yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Ya. Semua orang ingin mengalami kebaikan-kebaikan, yaitu hal-hal istimewa di mana Allah bertahta di dalam tubuh kita, ya, sebagai bait Allah. Alkitab berbicara bahwa tubuh kita sebagai tempat kediaman Allah. Allah bertahta di dalam kita saat kita ada di bumi ini. Perhatikan itu. Bukan besok, tapi sekarang saat kita hidup ini, saat kita hidup di dunia ini, Allah ingin bertahta di dalam hati kita. Ya. Itu dikatakan firman Allah. Lalu bagaimana kita menjalani hidup ini supaya Allah berkenan, Allah senang di dalam tubuh kita, dan tentunya Allah ingin memberkati kita. Allah ingin membuat mukjizat di dalam hidup kita karena tubuh kita adalah baitnya, saudara. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai baitnya, ya, Allah mau tinggal dan berkuasa di dalam hidup kita. Maka bait
itu harus bersih, ya, harus kudus, ya. Kita harus mau membersihkan, ya. Kita harus mau dikuduskan karena Allah kudus, ya. Sehingga tubuh kita ini, ya, sebagai benar-benar sebagai bait Allah, ya, sebagai tempat untuk bersekutu, untuk berdoa, ya, di mana Allah bekerja, di mana Allah mengajar, ya, sehingga menjadi rumah penuh berkat dan penuh sukacita. Itulah saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita lakukan agar tubuh kita menjadi bait Allah adalah pertobatan yang sungguh-sungguh, ya. Kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan pertobatan yang semu, bukan main-main, ya, bukan hanya dengan mulut pertobatan kita. Pertobatan kita harus sungguh-sungguh, dengan hati percaya, dengan mulut kita mengakui, ya, seperti di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Kemudian hidup kita lakukan, ya, kita mau melakukan firman Allah, kita mau melakukan perintah Allah. Itulah hidup, ya, yang berkenan di hadapan Allah. Ya. Sungguh-sungguh kita harus bertobat, sungguh-sungguh di dalam Yesus kita mau mengundang Dia masuk dalam hati kita yang kotor ini dan dibersihkannya, ya. Hidup di dalam firman-Nya. Karena firman Tuhan itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dapat membersihkan, menyucikan kita. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3, ya. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Perhatikan, coba. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Allah yang tertulis ini, ya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi setiap perlakuan kotoran-kotoran dosa yang ada dalam kita, firman Tuhan itu memunculkan dan Dia membersihkan. Firman itu, ya, menuntun kita di dalam kebenaran. Kalau di dalam Mazmur dikatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan supaya hidup kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus menjadi orang Kristen yang benar. Kita harus menjadi orang Kristen yang baik, hidup kudus. Karena tubuh kita ini bagaikan bait Allah, di mana Allah mau hadir dan berdiam, berkuasa, mengadakan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Dan sedangkan dosa adalah kejahatan yang besar di hadapan Allah, ya. Yang jelas Tuhan tidak akan dapat berkompromi dengan dosa, ya. Yesus sangat marah karena dosa menghalangi persekutuan kita dengan Allah, ya, menghalangi persekutuan Allah dengan umatnya, ya. Maka Dia membersihkan semua bait Allah itu dari sarang penyamun, ya. Tuhan Yesus ingin, ya,
ibadah kita dengan tulus. Ada syukur, ada pujian, ada penyembahan, kita memberi persembahan, ada firman Tuhan, ya. Itu kita harus berikan kepada Tuhan, kita persembahkan semuanya itu dengan tulus, ya. Ya. Coba kita buka tadi 2 Korintus, ya. Kita buka 2 Korintus pasal yang ke-9. Ya. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik itu penyembahan, pujian, doa, persembahan materi, apapun kita persembahkan dengan tulus, dengan suci, ya, dengan kudus. Jadi kita datang ke gereja itu tujuannya itu kita dengan tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh ingin beribadah kepada Tuhan. Ya, itu yang dikehendaki Tuhan, maka Tuhan akan senang, saudara-saudaraku. Ya. Maka dengan demikian Tuhan Yesus akan memberkati kita mengadakan perkara-perkara yang besar dan mengadakan mukjizat-mukjizat di dalam hidup kita. Ya. Oleh sebab itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingin sungguh-sungguh diberkati Tuhan dalam hidup ini, Allah ingin memberkati saudara. Allah ingin saudara mengalami mukjizatnya, ya, dari Tuhan, supaya saudara bisa menjadi saksi Tuhan, bukan untuk kesenangan saudara sendiri pribadi. Yang dikerjakan Allah itu besar, saudara, adalah menyelamatkan dunia ini, ya. Kalau kita diberkati Tuhan, kita diberi mukjizat oleh Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan untuk dijadikan perkara-perkara yang besar oleh dunia ini, menjadi saksinya, bukan untuk pribadi kita sendiri, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Supaya semua yang kita lakukan itu dapat berhasil. Kalau kita sungguh-sungguh sudah dapat melakukan hal yang demikian itu, yang menyenangkan hati Tuhan, semua kita lakukan dengan ketulusan, hidup kita hidup yang kudus, hidup yang dijauhkan dari kotoran-kotoran itu, maka semua itu akan dibuat Tuhan berhasil. Ya, setelah itu terus Tuhan mengerjakan kita, maka saudara, kalau saudara dengan keinginan saudara yang masih kotor itu dibersihkan oleh Tuhan, memang sakit, saudara, karena tidak sesuai dengan keinginan saudara, itu sakit. Tapi setelah saudara mengerti, mengalami berkat dan mukjizat Tuhan, kehendak Tuhan, setelah selesai saudara bisa menjadi saksi Tuhan, baru Tuhan mau meninggalkan saudara. Ya. Ayat yang ke-17 kan dikatakan setelah ini, ya, ayat yang ke-16b ini, dari mulut bayi-bayi anak-anak menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia Yesus meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Setelah memberkati, setelah mengadakan mukjizat, saudara layak untuk menjadi saksinya, ya, baru Yesus meninggalkan saudara. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Oleh sebab itu marilah saudara, pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh bertobat dari cara-cara yang salah, ya, dari cara-cara ibadah kita, tubuh kita, hidup kita hanya untuk berjual beli dengan Allah. Salah kita memberi persembahan itu dengan tulus sebagai syukur kita kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan,
Itu yang benar. Kita harus dengan tulus kepada Tuhan. Ya, ya. Kita mengundang Yesus untuk membersihkan hati dan pikiran kita. Ya, hidup di dalam firman-Nya dengan benar, saudara, agar perbuatan-perbuatan Allah yang besar terjadi di dalam hidup kita. Berkat besar, mukjizat terjadi, itu dilakukan oleh Tuhan supaya kita menjadi saksinya. Orang tahu bahwa di dalam Yesus ada pemeliharaan yang baik, ada pertolongan, ada perlindungan, ya, ada mukjizat besar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya berkali-kali mendapatkan mukjizat Tuhan, ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Marilah kita hidup dengan demikian. Mari kita tunduk kepala kita mau berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur padamu atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kami supaya kami menyadari bahwa tubuh ini adalah bait Allah, di mana kami harus menjaganya, membersihkannya dengan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus membersihkan semuanya tubuh kami sehingga kami boleh menerima, menyenangkan hati Tuhan, menerima berkat dari Tuhan untuk menjadi saksinya yang baik, sehingga banyak orang yang bertobat melalui melihat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu supaya mereka semakin mengerti akan firman Tuhan, semakin lama semakin dewasa dan menyenangkan hati Tuhan, dan hidup mereka menjadi saksi-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, setelah kita bersama-sama diberkati dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, mari kita akan memperhatikan untuk beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 jam 10 pagi. Mohon kehadiran semua pengurus, dan bagi organisasi yang hendak mengajukan program, mohon menyerahkan terlebih dahulu ke sekretaris untuk dapat dipersiapkan menjadi satu bendel sebagai materi rapat. Kemudian yang kedua, mengucap syukur untuk setiap jemaat yang telah dengan setia mengikuti ibadah online. Kiranya kondisi pandemi tidak menyurutkan semangat kita di dalam membangun iman dan persaudaraan dalam kasih Tuhan. Gereja mengharapkan dan terus mendorong setiap organisasi supaya menggiatkan persekutuan online, memaksimalkan teknologi yang ada untuk tetap melayani dan menjangkau anggotanya. Yang ketiga, pendaftaran kelas keanggotaan masih dibuka bagi yang rindu bergabung menjadi anggota jemaat GBI Telogomulyo. Dapat mendaftarkan diri ke sekretaris gereja Ibu Ina, dan yang sudah mendaftar mohon segera melengkapi data, dilengkapi dengan pas foto yang bisa dikirimkan melalui WhatsApp. Kemudian yang keempat, PAUD dan TK Bintang Kasih masih membuka pendaftaran untuk siswa didik baru. Bagi yang hendak mendaftarkan putra-putri untuk PAUD ataupun TK Bintang Kasih, dapat mendaftarkan melalui WhatsApp ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 0896 1890 4224. Kemudian yang kelima, jangan lupa bagi seluruh jemaat, mari bersama-sama tetap melaksanakan doa Daniel, 1 hari 3 kali kita berdoa.
untuk kita boleh semakin berserah, semakin melekatkan diri kepada Tuhan melalui kehidupan doa kita. Untuk kegiatan sepekan dari tanggal 7 Februari sampai tanggal 14 Februari 2021, setelah ibadah ini nanti ada sekolah minggu keluarga. Kemudian hari Selasa jam 18.30 ada doa Hana secara online. Hari Rabu jangan lupa Bapak Ibu semuanya, kita akan bersama-sama mengikuti doa dan pujian secara online. Kemudian hari Jumat ada doa serentak dari rumah masing-masing jam 8 malam. Kita terus berdoa supaya pandemi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita segera bisa diatasi dan segera berakhir. Untuk hari Sabtu jam 17.30 ada PKMB secara online, dan di hari Minggu yang akan datang jam 6:30 kita bersama-sama akan mengikuti ibadah umum pagi secara online, dilanjutkan dengan sekolah minggu keluarga, dan jam 10 pagi bersama-sama kita akan melaksanakan rapat pengurus gereja. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, segenap seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu semuanya yang akan merayakan ulang tahun di minggu ini. Yang pertama yaitu anak Nathan Adikusuma, yang kedua Bapak Yohanes Untung Supeno, kemudian yang ketiga anak Mikaela Ladova Yaspis. Selamat merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup taat, mengasihi Tuhan, dan berpaut kepada Tuhan. Itulah beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama, dan Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yosua Nugroho akan menutup dalam doa syafaat dan doa berkat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita mendoakan yang perlu kita doakan, dan pulang menerima doa berkat. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, Bapa yang baik di dalam Yesus Tuhan kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang terus membentuk kami bagaimana kami hidup sebagai umat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gerejamu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gerejamu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan yang bertobat kepada Tuhan melalui gerejamu di tempat ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaatmu Tuhan, Engkau berkati mereka semua, Engkau jamah urapi sehingga menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang setia, yang taat kepada Tuhan, menjadi jemaat yang semakin dewasa, semakin beriman, penuh percaya kepada Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga, berkati dengan berkat surgawi, kasih Kristus turun atas keluarga, suami, istri, dan anak.
menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang berkarya, bekerja, bisnis, usaha, jualan, diberkati Tuhan semua, dituntun, dibimbing, sehingga apa yang mereka lakukan boleh berhasil dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit. Kami mengucap syukur untuk Bapak Ibu Putih Sutarto, Bapak Joko Sulistyo dan anak Siska yang Tuhan sudah sembuhkan. Sempurnakan kesembuhan mereka, hilangkan semua sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya, berikan kesehatan yang prima. Kami berdoa untuk mereka yang masih sakit, Bapak Budi Widowo, Bapak Ibu Sarmo, Ibu Hirman, Ibu Sunardi, kami mohon lawatan Tuhan atas mereka, jamahan-Mu atas mereka, supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini sakit, juga saudara kami yang barusan operasi juga bertuli, Tuhan dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Kasih dan kemurahan-Mu memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KPW, semuanya dijamah, diurapi Tuhan. Beri kemampuan kuasa, beri urapan-Mu Tuhan, sehingga mereka dengan penuh semangat setia kepada Tuhan, mereka dapat melakukan pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada mereka dengan penuh tanggung jawab dan berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Gandeng kami, satukan kami sebagai anggota tubuh Kristus untuk saling mengasihi, saling menolong, saling memberkati, bekerja sama dengan baik untuk kemuliaan Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja, walaupun ibadah kami masih secara online, namun kami mohon Roh Kudus, Engkau sendiri yang menghidupkan segala peribadahan kami ini, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu tetap kuat, tangguh, kokoh di dalam imannya untuk mengikut Tuhan, tetap setia dan taat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, yang saat ini juga kami masih membangun sekolahan untuk PAUD dan TK. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Segala yang kami perlukan Tuhan siapkan. Engkau menyertainya Tuhan. Tukang-tukang dijamah, diurapi. Selamat Ponijo dan Heri supaya dijamah Tuhan, supaya diberi pengertian, kecerdasan, juga tanggung jawab yang baik Tuhan. Hindarkan dari kecelakaan dan petaka. Kasih-Mu menyertai dan memberkati. Kami berdoa untuk anggaran gereja Tuhan. Saat ini yang kami perlukan 52 juta setiap bulan. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Gereja-Mu ini sehingga dapat melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan baik. Engkau membuka tingkap langit, mencurahkan segala berkat-Mu bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam kasih dan kemurahan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih bergumul dengan COVID-19. Kami mohon kebelas kasihan-Mu Tuhan, Engkau menjamah mengurapi para pemimpin kami, supaya dia dapat diberi pengertian pemikiran oleh Tuhan, untuk dapat menghalau virus corona ini Tuhan, sehingga Indonesia ini lepas dari wabah sakit penyakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati khususnya Presiden kami Tuhan. Engkau membentengi dari orang-orang jahat, dari radikalisme, terorisme semuanya. Biarlah dapat memimpin negeri ini dengan rukun dan damai. Kemurahan-Mu senantiasa menyertai dan memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terkhusus kota Semarang, Engkau memberkati kota ini, kota yang penuh damai,
penuh dengan toleransi yang baik Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan, wali kota dan sekda semuanya Tuhan, khususnya di Telogosari Wetan di mana gerejamu ini berdiri. Kami serahkan pejabat kelurahan, Pak RT, Pak RW, Babinsa semuanya dijamah diurapi sehingga dapat membawa warga ini hidup rukun dan damai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam tangan kuasa-Mu. Kalau kami sebentar untuk selesai dalam ibadah kami mohon berkat-Mu turun atas kami Tuhan. Engkau menaungi, melindungi dan memberkati, menjauhkan kami dari jahat dan petaka dan bencana. Biarlah kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah saudara mengikuti ibadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini terimalah berkat dari Allah, kasih dari Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan memimpin, menuntun, membimbing kehidupan perjalanan kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin. Amin.